Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Vina Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas 11 Maret, Prodi PPKN. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember, saya akan mempraktekkan pembelajaran mengenai problem-based learning. Berikut video dari saya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Waras? Bahagia? Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan bisa dipimpin berdoa dulu ya. Silahkan Nancy dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Nancy sudah memimpin berdoa pada hari ini. Selanjutnya silahkan tengok kanan kirinya. Apakah ada kotoran? Bersih? Bersih. Alhamdulillah bersih ya. Sebelumnya Bu Vina absen dulu untuk kelas ini. Ailsa, Hadirah. Eka, Hadirah. Alfa, Hadirah. Nancy, Hadirah. hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Sudah siap hari ini untuk belajar? Oke, baiklah, silahkan bisa keluarkan bukunya untuk pelajaran hari ini dan dibuka halaman 84 ya, silahkan. Baiklah, karena kalian sudah siap belajar, untuk menambah semangatnya Bu Vina ada tepukan, namanya adalah tepuk Nusantara. Nah, kata-katanya gini ya, nanti kalian bisa ikuti setelah Bu Vina. Tepuk Nusantara, banyak pulau, banyak suku, banyak adat, istimewa, gitu ya. Terus nanti kalian bisa sambung Sabilur Rasyad juara. Oke, siap? Siap. Mari tirukan bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk Nusantara, banyak pulau, banyak suku, banyak adat, istimewa. Sabilur Rasyad Juara, jujur, unggul, amanah, rendah hati, antusias. tepuk tangan. Baiklah, untuk menambah semangat nasionalisme, Bu Vina akan putarkan lagu Maju Tak Gentar ya. Ada yang mau memimpin? Jihan? Ya, Jihan. Silahkan maju Jihan. Silahkan bisa berdiri ya untuk menambah semangatnya. Maju
Ya, tepuk tangan. Silakan bisa duduk kembali. Oke, baiklah, kalian sudah menyanyikan lagu nasional. Untuk materi kemarin, apakah sudah paham mengenai makna persatuan? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Kita lanjutkan materinya. Sebelumnya Bu Vina bacakan dulu KI dan KD. Silakan nanti bisa dicatat ya. KI dan KD-nya itu ada dua ya, KI 3 dan KI 4. KI 3 itu tentang pengetahuan ya. Yang pertama, menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian KD 4-nya yaitu KD keterampilannya, yaitu kalian mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menghormati keberagaman dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamatan video dengan tepat. Terus kemudian siswa mampu menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, dan peduli dalam menyelesaikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis persatuan dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari melalui tayangan video dengan tepat. Kemudian siswa mampu menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara melalui membaca buku dengan tepat. Kemudian siswa mampu menyajikan hasil analisis rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan sikap saling menghargai melalui kegiatan diskusi dengan baik. Kemudian yang terakhir, siswa mampu mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keberagaman melalui presentasi dengan tepat. Jadi nanti pada pembelajaran kali ini kalian akan mencari suatu permasalahan, kemudian kalian cari mengapa permasalahan itu bisa terjadi, kemudian akar permasalahannya itu apa, dan kemudian solusinya untuk mengatasi permasalahan itu apa. Nah, oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa? Sapu lidi. Apakah ada yang tahu kaitannya dengan materi kita kali ini? Cok? Ya, Sela, silahkan. Jadi, sapu lidi menggambarkan persatuan yang tidak mudah dipecah belah. Oke, terima kasih Sela. Tepuk tangan semuanya buat Sela. Baiklah, nah dalam kita ulangi kembali ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut mengakui bahwa Indonesia yang memiliki suku, agama, ras, dan antar golongan serta hukum adat istiadat yang berbeda. Kemudian hal tersebut merupakan bukti kemajemukan bangsa Indonesia. Namun demikian Indonesia masih rentan terhadap yang namanya konflik ya. Ancaman konflik dari berbagai daerah ya. Jika semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu dipegang, kelak persatuan dan kesatuan itu tetap terjaga. Kemudian materi selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang seseorang atau suatu bangsa yang lingkungannya berdasarkan falsafah dan sejarah bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Kemudian berkaitan dengan persatuan dan kesatuan, ada 4 konsep wawasan Nusantara, yaitu konsep kesatuan, konsep politik, konsep ekonomi, dan yang terakhir adalah konsep pertahanan dan keamanan. Nah, kemudian bentuk keragaman masyarakat di Indonesia itu macam-macam ya. Ada suku, agama, dan ras. Antar golongan juga banyak. Nah, suku bangsa di Indonesia itu terkenal dengan rumah adatnya, kemudian alat tradisionalnya,
kemudian senjata tradisionalnya, ya kan? Terus kemudian ada agama. Nah, agama yang kalian tahu ada apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu. ya, jadi kalian nanti sudah paham ya, agamanya itu apa saja, pemuka agamanya siapa saja, kemudian tempat ibadahnya apa saja per agama ini ya. Sudah tahu kan? Selanjutnya yang ketiga ada ras. Nah, ras itu berkaitan dengan warna kulit, postur tubuh, warna kulitnya sawo mateng kalau Indonesia ya. Ada yang putih juga ada yang hitam ada. Terus kemudian ada postur tubuh, itu rata-rata orang Indonesia adalah 1,5 meter punjul siti ya. Terus kemudian ada warna retina. Kalau warna retina mata ini terkenalnya coklat ya, coklat. Terus kemudian ada jenis rambut. Jenis rambutnya orang Indonesia bagaimana? Hitam. Terus ikal. Nah, selanjutnya adalah masalah keberagaman. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia menjadi suatu kekayaan bangsa, tetapi dapat pula memunculkan suatu konflik. Kemudian konflik terjadi karena ada hal-hal yang sering bertentangan atau tidak selaras sehingga memunculkan perselisihan. Nah, berkaitan dengan masalah, Bu Vina akan putarkan video tentang permasalahan. Nanti kalian simak ya, kenapa masalah itu bisa terjadi, kemudian solusinya bagaimana. Siap? Silahkan bisa diperhatikan. Silahkan diperhatikan video yang ada di depan kalian untuk menambah wawasan kalian ya. Silahkan. Konflik bisa terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tak adanya manajemen terhadap perbedaan pandangan ini mengakibatkan konflik muncul secara perlahan-lahan. Di Indonesia yang penuh keberagaman ini, konflik sudah biasa terjadi. Hanya saja banyak orang memanfaatkan konflik ini untuk kepentingan lain hingga pecah menjadi lebih besar. Seperti konflik yang telah kami rangkum untuk Anda, sekedar sebagai pengingat agar hal mengerikan ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dan berikut 5 konflik SARA paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia versi Minor Evening. Konflik antar suku di Sampit, Kalimantan Tengah tahun 2001. Barangkali kerusuhan yang terjadi di Sampit adalah kerusuhan konflik antar etnis yang terjadi di Indonesia benar-benar membuat negeri ini menjadi lautan darah. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi penting dan unik lainnya di channel ini. Konflik antar golongan dan pemerintah, GAM, RMS, dan OPM. Konflik yang terjadi dengan kelompok-kelompok tertentu sering terjadi di Indonesia. Paling heboh hingga sampai dibawa ke dunia internasional adalah masalah dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Konflik ini terjadi akibat banyak dari milisi GAM menginginkan lepas dari Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mau hingga adu kekuatan terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini akhirnya selesai setelah muncul sebuah kesepakatan yang salah satunya adalah membuat Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Selain GAM adalah RMS atau Republik Maluku Selatan dan Operasi Papua Merdeka atau OPM. Kelompok ini menginginkan merdeka dan lepas dari Indonesia. Untuk memenuhi hasrat ini, tindakan-tindakan pemberontakan kerap terjadi dan membuat warga sekitar merasa sangat terganggu. Pasalnya, gerakan separatis seperti ini hanya akan membuat situasi menjadi buruk. Inilah 5 konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Semoga di tahun-tahun berikutnya... Sudah kalian simak videonya? Bu Vina ingin menanyakan ya, permasalahan apa sih yang ada di video itu? Cung yang bisa? Ya, Mbak Erika, silahkan. Ada permasalahan apa saja di video itu? Jadi permasalahan dalam video adalah suku, ras,
dan golongan budaya. Ya, terima kasih buat Mbak Erika, tepuk tangan. Jadi di dalam video itu ada permasalahan agama, budaya, sosial, ekonomi, dan gender. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kalian akan berkelompok ya, kelompoknya sudah Bu Vina bentuk. Nanti kalian akan mencari dari berbagai sumber mengenai permasalahan yang berkaitan dengan persatuan dalam keberagaman. Oke, silakan bisa dicatat dulu ya. Untuk kelompok 1 ada Ailsa, Dita, Kesha Ayu, Talita, dan Salma. Kemudian kelompok 2 itu ada Aini Putri, Eka Riada, Jihan, Mentari, Rahma, dan Aulia ya. Kelompok 3 ada Aufa, Kuni, Nancy, Sela, Cahya, dan Konita. Kelompok 4 ada Elma, Nadia Ulia, Salwa, Naya, dan Naura. Silahkan bisa membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah membentuk kelompok semua ya. Silakan nanti bisa mengerjakan permasalahan yang ada. Nah, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4 ya. Silakan nanti bisa berdiskusi mencari permasalahan mengenai persatuan. Di situ sudah ada konsepnya. Nanti kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di LKPD. Silakan. Literatur kalian dalam mencari permasalahan, Bu Vina akan fasilitasi HP Bu Vina untuk kalian searching. Nah, silahkan. Ini untuk kelompok 1 bisa digunakan untuk mencari permasalahan. Kemudian kelompok 2 Oh ya Mbak, sebentar ya. Mau tanya apa Mbak? Nah ini nanti kamu diisi dulu. Masalahnya apa, terus kemudian solusinya apa, ini kan solusinya apa, terus kemudian ini analisisnya apa. Ada kesulitan. Ya, nanti kalian bisa searching di sini ya mengenai konflik persatuan agar tidak terpecah belah. Sama aja ini sebagai solusi. Jadi yang lain sama-sama cari. Terus ada kesulitan ya. Nanti kalian harus diisi semuanya ya. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah semuanya? Sudah siap maju berarti ya? Siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompoknya Talita dulu ya, maju duluan ya. Yang lain nanti menanggapi dan bertanya. Yuk, maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan agama. Permasalahan agama
Masalah terpilih pengerusakan makam berupa pencopotan lambang salib di Magelang. Analisis akar atau faktor penyebab masalah. Masih mengelompokkan berdasarkan kelompok agama tertentu. Tidak ada pihak yang menengahi, tidak menghargai dan menghormati agama lain. Akar masalah: 1. Tidak menghargai dan menghormati agama lain. 2. Tidak menjalankan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 3. Intoleransi antar umat beragama di Indonesia rendah. Analisis solusi permasalahan. 1. Pemerintah sebagai penengah untuk permasalahan agama di Indonesia. 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap keagamaan agar tidak terjadi konflik. 3. Membuat terobosan baru kegiatan mengenai menghargai dan menghormati perbedaan agama. Selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin bertanya? Ya Bu, sudah saya catat. Ya, silakan Jihan pertanyaannya. Menurut kelompok kalian, persatuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum? Berikan penjelasannya. Ya. Menurut kelompok saya, persatuan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Namun beberapa oknum masyarakat yang masih egois sehingga mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum, sehingga permasalahan dalam persatuan keberagaman selalu muncul kembali. Dah. Gimana Mbak Jihan? Sudah cukup? Ya Bu. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan, ada yang tanya lagi? Tidak. Oke, silakan bisa ditutup kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silahkan maju ya. Yuk. Sudah maju semuanya ya. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan evaluasi ya. Yuk. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah aktif berpartisipasi dalam presentasi maupun bertanya. Aplaus buat kita semuanya. Ya, hasil presentasinya juga bagus, kalian juga lebih paham mencari permasalahan, kemudian mencari beserta solusinya dan lain sebagainya. Tambah pemahaman kalian mengenai permasalahan persatuan dalam keberagaman. Nanti Bu Vina akan berikan latihan soal dan kalian bergantian menjawabnya melalui HP yang Bu Vina pinjamkan ya, atau fasilitasi ya. Linknya sudah ada di HP tersebut. Nah, ini ada linknya di sini. Nanti kalian, linknya sudah ada di HP yang Bu Vina pinjamkan. Nanti kalian bisa bergantian menjawab evaluasi dari Bu Vina. Silahkan, bisa dikerjakan. Sudah mengisi semua ya. Bu Vina cek dari sini sudah pada masuk. Oke, nilai tertinggi adalah 95 ya, diperoleh oleh Kuni. Tepuk tangan buat Kuni. Berarti kalian memahami sekali materi kali ini ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Keisha. Hari ini kita belajar mengenai permasalahan persatuan dalam keberagamaan dan kita menjadi paham serta bisa menerapkannya dalam kehidupan. Oke, benar sekali Mbak Keisha. Tepuk tangan buat Keisha. Selanjutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan dan merefleksikan? Ya, Kuni, silahkan. Dengan pembelajaran permasalahan persatuan dalam
berikan cerita yang update lagi ya Bu. Oke, terima kasih untuk Uni, beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih tadi yang sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Keaktifannya nanti Bu Vina akan nilai ya. Terus kemudian tepuk tangan buat kita semua karena sudah presentasi dan hasilnya memuaskan. Nah, setelah Bu Vina cek juga nilai-nilai kalian juga bagus-bagus sekali. Yang tertinggi adalah Kuni 95 ya. Tepuk tangan. Nah, yang masih di bawah itu, di bawah 95, jangan berkecil hati ya. Kita harus menyelip Kuni untuk nilai yang paling di atasnya. Oke, karena kalian sudah paham ya materinya, soal evaluasinya juga kalian sudah mengerjakan. Untuk minggu depan kita akan ulangan ya. Siap? Siap? Ready? Oke, materinya tentang persatuan dalam keberagaman. Nanti kalian bisa dibuat note dulu di kamar untuk belajar mengenai persatuan dalam keberagaman. Oke. Untuk mengakhiri pembelajarannya, silahkan bisa dipimpin berdoa dulu. Siapa? Jihan? Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bu Vina atas pemberian pelajaran hari ini. Semoga menjadi amal yang soleh. Amin. Amin. Semoga menjadi amal soleh juga buat kalian ya. Semoga yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmunya. Akhir kata dari Bu Vina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.